Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Rudi dalam pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 10. Ya teman-teman, untuk pembahasan materi kita hari ini berhubungan dengan manusia praaksara. Siapa dari kalian yang pernah pergi ke Solo dan sekitarnya? Sudah banyak ya. Jadi materi kita berhubungan dengan wilayah Solo dan sekitarnya, yakni keberadaan situs manusia praaksara di Sangiran dan di Trinil. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Pak Rudi harapkan kalian setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa memahami yang pertama, adanya perkembangan manusia praaksara yang ada di Sangiran dan Trinil. Yang kedua, temuan fosil manusia praaksara di Sangiran dan Trinil. Dan yang ketiga, ciri-ciri manusia praaksara yang ditemukan di Sangiran dan Trinil. Teman-teman semuanya, perlu kita ketahui secara bersama-sama bahwa di kawasan wilayah Solo dan sekitarnya merupakan tempat situs purbakala paling lengkap di Asia. Kita sebagai warga Indonesia harus bangga, harus menjaganya dan melestarikannya. Pada Komite World Heritage UNESCO pada peringatan yang ke-20 di Meridian UNESCO, pada tahun 96 menetapkan kawasan Sangiran sebagai situs warisan budaya dunia. Sejak lama, situs Sangiran tidak hanya dikenal di negeri ini saja, tapi juga di mancanegara, terutama di kalangan para peneliti sebagai situs arkeologi. Pada awalnya, situs ini adalah sebuah kubah yang dinamakan Kubah Sangiran. Puncak kubah ini kemudian terbuka melalui proses erosi sehingga membentuk depresi. Pada depresi itulah dapat ditemukan lapisan tanah yang mengandung informasi tentang kehidupan jejak-jejak di masa lampau. Sangiran merupakan situs praaksara yang berada 15 km di sebelah utara kota Solo, di tengah-tengah wilayah Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Situs ini menyimpan peninggalan-peninggalan masa lampau berupa sisa kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, artefak dan data lapisan tanah yang terendapkan secara alamiah tidak kurang dari 2 juta tahun silam yang merupakan sumber ilmu pengetahuan untuk memahami kehidupan masa lampau. Ngomong-ngomong soal masa lampau, sejarah penemuan situs Sangiran, kira-kira siapa ya yang menemukannya? Ya, itu adalah tokoh peneliti yang menemukan situs Sangiran di Jawa Tengah. Penemuan situs Sangiran, pada awalnya ada seorang peneliti namanya Skemeling tahun 1864. Dia menemukan fosil vertebrata di Kalioso, akan tetapi Skemeling tidak tertarik dengan wilayah Kalioso tersebut. Semenjak dilaporkan oleh Skemeling, situs itu seolah-olah terlupakan dalam waktu yang lama. Dan pada tahun 1934, oleh Gustav Hendrik Graf von Koningswald menemukan artefak di wilayah Ngebum yang terletak di sekitar 2 km di barat laut Kubah Sangiran. Cerita penemuan situs arkeologi di Sangiran bermula dari kedatangan Gustav Hendrik Graf von Koningswald sekitar tahun 1934. Dunia mulai menoleh ke Sangiran pada awal tahun 1934 ketika von Koningswald menemukan artefak alat-alat cerbi yang terbuat dari bahan kalsedon dan kasper di desa Ngebum. Di dalam Museum Sangiran sekarang ini dipajang fosil-fosil makhluk hidup yang ditemukan di kawasan sekitar Sangiran, baik fosil sisa-sisa kehidupan manusia, binatang, tumbuhan, dan alat-alat yang pernah mereka gunakan pada zaman dahulu atau disebut artefak. Jenis-jenis fosil tersebut antara lain fosil manusia praaksara yang terdiri dari rahang bawah manusia purba Meganthropus paleojavanicus, tengkorak Pithecanthropus erectus atau Homo erectus, tengkorak Homo soloensis, dan tengkorak Homo sapiens. Fosil binatang darat purba yang ditemukan seperti ada gading gajah purba, tulang kerbau, ada tanduk rusa, ada tanduk kijang, dan lain sebagainya. Fosil-fosil binatang air ada gigi buaya, gigi ikan hiu,
batok penyu, dan lain sebagainya. Di samping itu, ada peralatan yang digunakan pada aktivitas kehidupan manusia praaksara dahulu seperti alat serpi, kapak penetak, manik-manik, ada kapak beliung, dan ada pula fosil-fosil kayu dan tumbuhan purba dahulu. Nah teman-teman, itulah pembahasan tentang Museum Situs Sangiran yang ada di Sragen, Jawa Tengah. Teman-teman, kita masuk ke situs purbakala yang kedua, yakni situs Trinil. Coba kalian tebak siapa tokoh yang baru ditampilkan itu? Dia adalah seorang peneliti yang menemukan situs Trinil, teman-teman. Namanya Eugene Du Bois. Situs Trinil. Situs ini adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi atau Jawa Timur. Jadi tidak Jawa Tengah lagi ya. Kalau Sangiran tadi Jawa Tengah, kalau Trinil di Jawa Timur. Situs Trinil ini dilakukan ekskavasi oleh Eugene Du Bois yang membawa penemuan sisa-sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia pengetahuan arkeologi di dunia. Situs Trinil, penggalian Eugene Du Bois di Trinil dilakukan pada endapan aluvial Bengawan Solo. Ditemukan fosil-fosil sisa manusia purba, puluhan ribu fosil vertebrata dan moluska tahun 1891. Di Dusun Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, mulai terkenal sejak ditemukannya Pithecanthropus erectus atau sekarang Homo erectus namanya oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891. Pada bulan September 1891 ditemukannya gigi geraham manusia praaksara, dan pada bulan Agustus 1892 ditemukannya tengkorak dan tulang paha manusia praaksara. Pada tahun 1895, penemuan di Trinil dibawa Eugene Du Bois ke Belanda dan tidak pernah dibawa kembali ke tanah air. Namun, sebelum pulang, Eugene Du Bois membuat tugu peringatan yang menunjukkan lokasi penemuan fosil-fosil di Trinil. Situs Trinil merupakan salah satu situs prasejarah yang penting bukan hanya untuk Indonesia, melainkan juga untuk dunia. Bagaikan mutiara yang gemilau di mata dunia ilmiah yang selalu dibicarakan, sudah seharusnya kita merasa bangga dan melestarikannya. Demikian pembahasan materi kita hari ini. Kalian sudah mengenal situs Sangiran yang ada di Jawa Tengah dan situs Trinil yang ada di Ngawi, Jawa Timur. Bagaimana perkembangan manusia praaksara di sana dan apa saja temuan fosil-fosil tentang manusia praaksara yang ada di Sangiran dan Trinil. Untuk lebih mendalaminya, kalian bisa mencari materi yang ada di buku-buku paket dan ada di media web lainnya. Untuk materi kita selanjutnya, coba kalian belajar dulu jenis-jenis manusia praaksara. Mungkin kalian di SMP dulu mengenal Meganthropus, ada Pithecanthropus, dan ada Homo. Teman-teman, sampai jumpa di pertemuan pembelajaran jarak jauh berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.